Yang ketiga nih Pak, merokok bisa menyebabkan mandul. Nah betul, asap rokok itu mengandung zat bukan hanya nikotin, tapi berbagai zat-zat lainnya. Nah karena dibakar itu kan karsinogenik dan itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kesayangan saya Tirta Bung 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 di konten kolaborasi bersama dengan Forwave Bong Bong Bong. Iya, dan kali ini kita akan membahas mitos dan fakta part berikutnya. Yo, siapa yang mau tanya? Saya Pak, saya mau nanya nih, emang benar kalau makan pedas itu bisa memperparah mah? Oh, ini bener nih. Jadi pedas itu adalah sebuah sensasi, ya kan, yang sebenarnya tidak ada manfaatnya buat tubuh. Beneran aku nggak bohong tuh. Tapi dia tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi ya numpang lewat. Cuman rasa pedas ini tuh akan merespon enzim-enzim di pencernaan menjadi lebih sering. Karena panas kan. Jadi tubuh akan merespon dengan cara, ayo cepet keluar dari tubuhku. Soalnya kamu tuh ya nggak bermanfaat banget. Makanya penurutnya tuh jadi terasa panas, ususnya jadi terasa panas. Jadi kalau kalian punya penyakit pencernaan, misal lagi mencret, kalian makan pedas tambah mencret. Kalian punya penyakit asam lambung yang berlebihan, terus kalian makan pedas, ya akan keluar. Karena pedas itu merangsang keluarnya enzim-enzim pencernaan dan merespons sistem pencernaan menjadi lebih cepat. Dan pasti kalau silitnya panas. Beneran nggak apa. Udah gitu nya kecil-kecil. Karena enzimnya kan lebih cepat. Beneran ini. Maaf ya kalau nonton sambil makan pedas. So pasti kalian kalau makan kepedesan pasti silitnya panas dan nya jadi kecil-kecil. Terus habis itu kalau terlalu pedas benjret. nya kayak lecet. Silitnya kayak lecet panas. Nah itu kayak kobong. Nomor 2. Nih Pak, kebanyakan konsumsi es bisa bikin batuk-batuk. Nah kalau esnya mentah, itu yang pertama. Itu bisa terjadi. Satu, jika esnya kotor. Yang kedua, jika kalian itu sangat sensitif dengan dingin. Contoh, ada beberapa orang yang mereka tuh kalau minum es krim, makan makanannya bersuhu dingin, nanti di sini reseptor batuk tuh nervus 9. Kalau reseptor muntah tuh nervus 10 kalau nggak salah. Itu dia akan jadi batuk. Kalau nggak salah nervus 9 tuh hipoglosopharyngeus. Kalau nggak salah. Kalau yang 10 tuh vagus, aku lupa. Yang 9 tuh jadi ada reseptor dingin di tenggorokan sini perbatasan epiglottis. Jadi dia aktif gitu. Jadi bisa ya, betul. Dan kedua karena mentah, kedua karena aktif responnya. Makanya karena batuk tersebut orang tua bilang jangan makan es terus, batuk-batuk. Itu batuknya kan infeksi. Kalau ini karena kayak dingin gitu. Makanya kalau minum jangan sampai terlalu dingin. Ya sejuk, air sejuk. Oke. Yang ketiga nih Pak, merokok bisa menyebabkan mandul. Nah betul, asap rokok itu mengandung zat bukan hanya nikotin, tapi berbagai zat-zat lainnya. Nah karena dibakar itu kan karsinogenik dan itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Jadi bukan menyebabkan mandul secara langsung, tapi memperburuk kualitas sperma dan kualitas sel-sel ovarium jika kamu merokok secara berlebihan. Gitu. Misal sperma itu kan dilihat dari kemampuan daya tahan hidup, kemampuan bergerak, sama kemampuan motil sama kemampuan hidup. Nah, biasanya kalau orang yang terlalu sering merokok, itu nanti selnya spermanya nggak begitu bagus kualitasnya. Tapi itu biomedik. Gitu. Asap rokok itu asap rokok. Dan itu bisa terjadi baik yang aktif atau pasif. Dan itu juga berlaku bukan hanya untuk asap rokok, tapi polusi juga. Kalau vape, saya belum baca penelitian dan jurnalnya. Asap bakar sate, sampah juga sama. Sama, asap-asap. Kamu ngisep sate nih. Nah, gitu. Sate, padahal baunya enak ya. Next nih Pak, mandi pas masih keringetan itu bisa bikin panuan. Iya. Sering banget. mitos coy. Panu tuh karena jamur. Palai. Itu namanya mitos. Orang mandi pas keringetan bikin panu. Itu karena kamu kemproh. Nggak pernah jaga higienitas tubuh. Makanya tubuh isinya jamuran, kadas dan kurap. Anak kemproh. Kasurmu tuh jijiki, spray nggak pernah diganti 2 bulan sekali. Kemproh kok yang disalahin mandinya, jingan. Mitos. Ngerti? Mandi pas keringetan, nanti jadinya keringetan lagi.
Paham? Nggak ada kaitan sama panu yang terbuat dari jamur. Terakhir nih Pak, kalau lagi demam nggak boleh mandi. Demam. Ya betul. Iya betul, emang kenapa? Ya boleh mandi tapi disiping, dilap-lap doang. Air hangat Pak. Loh kenapa? Karena gini, karena ketika kita demam, kita tuh kan suhu tubuhnya nggak normal nih. Hipotalamus tuh nganggapnya kita tuh suhu nggak normal. Suhu kita tuh tinggi, sehingga dia tuh merespon karena ada infeksi gitu loh. Jadi tubuh kita tuh nganggap dalam kondisi demam tuh kita harus menurunkan suhu kita kembali normal. Jadi tubuh kita tuh lagi nggak normal, ada infeksi yang menyebabkan akhirnya hipotalamus jadinya suhu kita tuh tinggi. Nah kalau kalian mandi pakai air dingin, tambah panas lah tubuhmu, Cok. Loh, kan tubuh kita panas nih 38 derajat. Tubuh responnya kan gimana caranya? Kita harus turun suhu tubuhnya. Anjing, tubuh kita 38 derajat. Maka tubuh kita tuh kan kayak defense mechanism, ada tubuh tuh naik suhunya karena ada infeksi. Ya kan? Jadi kayak alurnya gini deh, alur infeksi ya. Kita jelasin dari awal. Bakteri virus masuk. Wah, orang asing nih. Imunitas itu akan mendefend dengan cara membasmi bakteri tersebut. Supaya bakteri tersebut nggak bisa hidup, makanya tubuh kita melakukan penaikan suhu tubuh sehingga dia nggak bisa hidup. Berakibat ke suhu kita tuh jadi naik. Kalau terlalu naik itu bisa berbahaya bagi otak. Nah, otomatis sistem tubuh kita tuh gimana caranya supaya tubuh kita tuh turun suhunya. Padahal tubuh kita kalau turun, ya berarti kan bakteri hidup terus. Makanya demam ditunggu 3 hari kalau ke IGD, karena dia pasti turun di hari keempat dengan memakai obat-obatan penurun demam, tapi nggak boleh berlebihan karena paracetamol. Nah, berarti tubuh kita tinggi kan? Terus kamu mandi air dingin, tambah dingin nggak kamu? Ya, langsung tambah kedinginan lah kamu. Terus gimana? Makanya biasanya memakai air hangat yang dikompres. Atau kalau kamu panas banget tubuhnya, kamu pakai air dingin tapi dikasih di jidat, dikompres. Jadi kalau mau mandi pun pakai air hangat agar tidak terjadi perbedaan suhu yang ekstrim antara tubuhmu yang lagi demam dengan air. Baik, ada gini deh, kalau nggak percaya, kamu demam mandi air es. Makin panas Pak. Iyalah, subajingan. Terus caranya gimana, Dok? Nah, caranya adalah kalau orang yang demam parah, sebaiknya tuh jidatnya dikompres. Kompresnya pakai air dingin. Baru setelahnya pakai air hangat. Kalaupun mau mandi itu pakai air hangat. Karena tubuh kita tuh sistem suhu tubuhnya lagi yang normal. Jadi benar. Makanya kalau di rumah sakit orang yang demam kan mandinya dilap atau disibing kalau orang bilang. Karena ya sekarang teman-temannya lagi demam deh 30-40 derajat. Jam 6 pagi, biur. Bajingan. Ya coba deh yang demam deh yang 39 derajat, mandi deh pakai air dingin. Berani Pak. Ayo mandi. Coba rasain rasanya kayak apa sensasinya. Beku. Mandi di puncak. Wow, itu langsung kayak semaput, pingsan itu, Bro. Kamu tahu nggak sih rasanya orang demam 40 derajat tuh kayak apa? Kayak di oven, Bro. Makanya dikompres, pakai air dingin, kompres. Kompres tuh jadi caranya kamu pakai handuk kecil, kasih air dingin, kasih ke sini. Kalau malam, kalau dia menggigil, baru kompres air hangat. Jadi lihatnya tuh pada cara ngecek demam tuh lihat pada telapak tangan. Kalau telapak tangannya dingin banget, tapi lehernya panas banget, nah itu mending kamu kompres sininya berarti suhunya udah di atas 38,5. Karena pembuluh darah dipusatkan di kepala semua. Demamnya udah tinggi banget. Nah kalau ini masih hangat, masih enak tuh. Masih pakai air hangat, masih enak. Jadi kalau suhunya tinggi, pakai kompres air dingin. Kalau suhunya 38, jadi subfebris, pakai air hangat, nggak apa-apa. Oke. Terlalu penutup. Itu aja kalau dari saya. Itu aja kalau dari saya. Untuk topik berikutnya kita akan bahas secara terpisah.